Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Iya, sehat alhamdulillah. Ya, Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Ya, kita emang harus diberikan kesehatan, bersyukur. Ya, gini kita tanya langsung saja Kak Herman tentang lagu Ambang Pagi ini. Bagaimana ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan Kak Herman. Ya, jadi kalau soal lagu Di Ambang Pagi, sebenarnya saya kan dari pertama ketemu ibu itu, setelahnya kita dipertemukan waktu itu, saya kan diajak sama Kang Wahyu, sahabat saya, ke rumah ibu waktu itu. Saya ngelihat ibu salah satu penikmat musik, sekaligus ibu saya ngelihatnya punya keinginan kuat lah untuk di jiwa ibu, jiwa seninya gitu, punya keinginan kuat. Dan saya ngelihat yang penting ada karakter aja, karena ibu sering bernyanyi di rumah, saya ngelihat karaokean gitu. Makanya kan waktu itu kita ngobrol, Bu, kenapa tidak mencoba kan kita dengan lagu sendiri gitu, karena cover terus kan ibu ya, membawakan lagu-lagu ibu di zamannya gitu. Ya, saya juga belum terbayang waktu itu kalau untuk ibu itu lagunya kayak gimana gitu. Cuman saya begitu pulangnya dari rumah ibu waktu itu, saya coba ambil gitar gitu, konsep gitu untuk lagu, karena saya teringat waktu itu kalau nggak salah belum lama lah, berapa bulan sebelumnya saya ketemu dengan salah satu penulis. Beliau dari Sukabumi juga, dia dari Pelabuhan Ratu, Desa Caringin, Sukabumi. Dia ketemu dengan saya, bahwa dia bercerita ke saya bahwa dia punya karya tulis banyak, dan dia sempat waktu itu Kang Herman, kalau bisa katanya tuh ini karya tulis saya dibikinkan lagu, kalau Kang Herman berkenan katanya. Ya, waktu itu ya saya coba, saya pengen lihat karya-karya tulisnya. Ada beberapa, banyak sih, bagus-bagus. Makanya pas begitu saya menyiapkan lagu itu yang buat ibu, akhirnya saya ada beberapa sih sebenarnya karya tulisnya Pak Ujah Swendar ini. Ada Di Ambang Pagi, ada Jati Diri. Cuman waktu itu saya coba bikin notasi, nah ini liriknya bagus nih, saya pilihlah yang Di Ambang Pagi itu. Ya ceritanya begitu. Dan itu pun prosesnya lumayan rada lama dan cukup. Biasanya kan saya kalau bikin lagu, saya yang nulis kan, saya yang semuanya lah, saya yang bikin notasi segala macam, syair. Nah kalau ini kan syairnya sudah ada gitu dari Pak Ujah, jadi saya harus menyesuaikan notasi yang saya bikin dengan syairnya Pak Ujah ini. Dan itu pun saya berkomunikasi dengan Pak Ujah waktu itu. Pak Ujah bawa syair lagu Pak Ujah yang Di Ambang Pagi itu mau saya buatkan lagu. Kebetulan saya ketemu Bu Haji Suprati, beliau dia mau mencoba untuk membawakan lagu ini gitu. Dan prosesnya dibilang apa ya, segitu mah alhamdulillah lah gitu. Akhirnya terwujudlah itu lagu, tercipta gitu lagu. Makanya saya waktu itu, kita coba kan ke ibu, bolak-balik kita latihan, dicoba, kita ada perubahan, ada sampai melangkah dari mulai latihan sampai kita proses masuk ke studio rekaman, kita mencoba. Saya bikin gaya musik dasar dulu kan waktu itu. Dan setelah ibu coba, saya ngelihat oh ibu berhasil membawakannya gitu. Yang penting punya ciri khas gitu. Di situ dapat benang merahnya, karakternya kuat gitu. Begitu. Dan saya juga bertanya balik nih ke ibu, boleh kan? Boleh, silakan Kak Herman. Iya, jadi proses itu
Kalau nggak salah kita berapa bulan nih sampai sekarang ini? Saya juga hampir lupa tuh. Dari bulan Agustus ya Pak Herman. Oh iya, Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. Sudah 5 bulan kita ini. Ya alhamdulillah ya. Nggak berasa ya waktu ya, udah 5 Iya, bulan. 5 bulan. Dan kita kan waktu itu begitu ibu banyak pertanyaan dari rekan-rekan dan teman-teman ibu tentang isi lagu Di Ambang Pagi ini. Makanya saya waktu itu menjawabnya nanti aja dengan langsung kita hadirkan penulisnya. Masuk aja. Jadi Pak Uja. Masuk aja gabung. Apa kabar Pak Uja? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. Pak ya, alhamdulillah kita sehat dan bahagia selalu ya Pak. Yang penting itu happy. Kita semangat nih. Ini boleh minum ya? Oh silahkan ya. Lupa nih sampai minumnya sudah dari tadi. Nah gini Pak Uja, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sudah lama. Mungkin kan waktu itu saya produksi itu ya ketemu kita bulan Agustus ya Bu. Iya betul. Kita produksi di bulan apa tuh? Saya lupa. Oktober tanggal 4 tepatnya. Ya Oktober tanggal 4 itu kita produksi. Kita rilis di tanggal berapa lah, 6 apa berapa lah gitu. Di pertengahan kayaknya. Nah kan setelahnya kita rilis waktu itu Bu Haji itu sering bertanya ke saya. Iya. Pak Herman ini banyak yang bertanya ini gimana nih isi cerita lagu ini Di Ambang Pagi ini. Nah kalau untuk itu kata saya nanti ada waktunya saya hadirkan orangnya biar nanti orang mendengar langsung dari penulisnya, tapi kita menjawabnya nanti kita bikin lewat podcast deh. Nah kesempatannya hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Haji itu tentang Di Ambang Pagi. Silakan Pak Uja, ceritakan. Baik, terima kasih atas undangannya, pertama Bu Haji di studio pribadi Bu Haji. Alhamdulillah saya terima kasih juga kepada Kang Herman, posisi besar Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah saya tidak bermimpi Ibu Pak Herman ya, ketika saya dulu ketika sering menulis itu, terutama untuk Di Ambang Pagi, tidak bermimpi ini akan menjadi sebuah lagu gitu Bu Haji ya. Karena asbabnya ketemu seorang Pak Herman gitu, alhamdulillah akhirnya saya sodorkan, mungkin bisa untuk kenangan sendiri atau bisa untuk orang lain, bisa tidak gitu, karena Pak Herman kan menguasai musik. Kalau saya tidak menguasai musik, menguasai nada dan tidak bisa. Kebetulan beliau ahlinya gitu, maka saya alhamdulillah sehingga Di Ambang Pagi bisa rilis dan bisa jadi single Bu Haji. Alhamdulillah. Itu berkat rahmat Allah ya Bu Haji ya, alhamdulillah Pak Herman ya. Jadi nah untuk lebih jelasnya mungkin ada pertanyaan dari publik gitu ya, tentang bagaimana ceritanya itu Di Ambang Pagi gitu. Ya, alhamdulillah insya Allah akan saya jawab. Di Ambang Pagi itu lebih cenderung kepada suatu cerita sendiri gitu, perjalanan hidup. Lebih cenderungnya, lebih hebatnya itulah lebih true story gitu kalau istilahnya itu ya. Perjalanan, kalau yakin dalam kehidupan kita ini ada saat-saat senang, ada saat-saat sedih gitu ya. Itu aja sudah menjadi romantika kehidupan atau sunatullahnya kehidupan. Salah satunya Di Ambang Pagi gitu. Kebetulan itu pengalaman sendiri, saat kejadiannya itu dulu sekitar tahun 2005-an. 2005-an ketika saya ada di perantauan itu Kang Hermannya. Tulis itu lagu Di Ambang Pagi itu. Ya kebetulan namanya masih bujangan gitu ya, ada satu fase-fase antara gitu ya, ada percintaan gitu, ada kehidupan untuk kerja gitu ya, itulah terjadi. Mungkin pada orang lain juga bisa terjadi. Nah kebetulan itu saya tulis karena saya sering nulis waktu itu, ketika ada kejadian sendiri langsung tulis ya, di kertas, di buku. Jadi pengalaman hidupnya dituangkan dalam bentuk tulisan itu. Saya Pagi itu ya gitu, apakah doanya gitu sampai berhasil, alhamdulillah ditulis dalam buku. Sehingga dalam buku saya itu ada satu catatan satu tahunnya ada itu dulu gitu Ibu Haji. Ya, kan tadi dia disampaikan berkat asbabnya ketemu sama Pak Herman, alhamdulillah nanti Di Ambang Pagi bisa menjadi sebuah lagu.
ceritanya mungkin lebih simpel aja gitu. Jadi ceritanya itu ada seseorang gitu ya, mungkin saya, mungkin orang lain juga bisa terjadi gitu. Pada saat-saat seperti itu terjadi gitu. Melamun di suatu pagi hari gitu. Merenung lah gitu, merenung gitu, lebih cenderung merenung gitu. Suatu pagi hari tentang kejadian yang dialaminya gitu. Baik tentang kehidupan yang khususnya percintaannya gitu. Sehingga karena sudah terjadi kepada dirinya sehingga namanya lagu merdu tidak bisa akan merayu dan pun tidak akan bisa menyatu terhadap kondisi kejiwaan seseorang pada waktu itu. Nah, yang satu kuncinya itu harapan. Jadi oh jiwa mekarlah oh jiwa mekarlah di jiwa Oh jiwa dengan tenang gitu ya. Saya juga maaf, saya juga belum itu. Ya oh jiwa mekarlah di jiwa dengan tenang. Oh cinta mekarlah di jiwa dengan jika ada gitu. Itu kan kuncinya harapan. Jadi harapan mungkin kalau insya Allah harapan itu bisa jadi pemicu semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas kehidupan. Ya, insya Allah karena itu terus story saya juga bangkit kembali gitu. Tidak terlena dalam kondisi keterpurukan dalam masalah cinta. Karena memang kalau saya jujur saya setelah menjadi guru gitu, guru resmi gitu ya, saya itu dalam menulis tidak kurang dalam menulis gitu. Karena bukan kalau dulu sering menulis. Mudah-mudahan karya di Ambang Pagi menjadi sebuah tulis Bu Haji Kang Herman atas tangan dinginnya Pak Herman jadi motivasi untuk saya bisa menulis kembali gitu Bu Haji ya. Herman karena namanya berkarya itu tidak membatasi usia seperti menuntut ilmu tidak dibatasi. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk konsumsi publik bisa jadi motivasi untuk beliau, untuk mereka generasi muda. Ternyata yang sudah tua juga bisa berkarya apalagi orang muda gitu Om. Iya. Mungkin itu saja Om. Oke, Bu Haji, paling kita bisa berlanjut nanti di segmen yang berikutnya. Kita bisa bersilaturahmi lagi. Mudah-mudahan kita ke depannya untuk karya berikutnya ya, sehingga diberikan kemudahan dan dapat karya yang bagus, bisa diterima sama masyarakat. Intinya karya Ibu Haji dan kita. Ya paling ibu kembali lagi tadi tutup. Ya sudah. Terima kasih Pak Uja dan Kang Herman yang sudah hadir di sini memberikan penjelasan Ambang Pagi. Semoga lagu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan kita diberikan kesehatan dan kita terus berkarya dan semangat. Yang penting kita sehat ya, kita kompak, kita sehat. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi ya, Pak Herman dan Pak Uja. Jangan kapok-kapok. Iya, main ke sini lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Haji udah jadi. Sama-sama. Ya.